Terima kasih Pak Edi Winarno atas paparannya. Untuk para peserta silahkan bertanya, bisa para peserta mengetik pertanyaannya lewat chat atau langsung bertanya dengan cara menghidupkan speakernya dan nanti langsung dijawab oleh Pak Edi Winarno. Silakan para peserta diberikan waktu untuk bertanya. Waktunya berapa menit Pak Edi? Untuk pertanyaan. Silakan sampai 15 ya apa-apa ya. 30 menit apa? 30 menit atau berapa menit Pak Edi Winarno? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Sebutkan nama, instansi, terus asal daerahnya dari mana? Iya, terima kasih Pak. Nama saya Ernawati dari Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Ya silakan. Ya Ibu, silakan. Silakan. Senang sekali Pak bertemu dengan Bapak dan juga bisa gabung di sini. Sangat bermanfaat ilmunya. Jadi gini, alhamdulillah untuk LPPM kita sudah peringkatnya Madya. Jadi tahun ini sudah naik dari binaan ke Madya. Tapi ada beberapa tadi kendala dari dosen-dosen kami. Yang pertama adalah mengenai untuk mengajukan proposal tahun ini, itu kan tidak ada lagi PDP. Sedangkan pada tahun-tahun kemarin, kita itu mainnya di PDP yang banyak lolos. Yeah. Nah, jadi untuk tahun ini, yang kendala dosen adalah tadi rata-rata hanya berpendidikan S2 dan belum banyak mempunyai H-Index ataupun eligible peneliti tadi belum begitu bagus rekam jejaknya. Jadi menurut Pak Edi bagaimana ini kita mensiasati supaya kita pun bisa tetap semangat untuk mengajukan proposal hibah penelitian. Terus yang kedua, untuk pendanaan. Kadang-kadang pendanaan ini merupakan hal yang cukup rumit bagi peneliti. Kebetulan saya di sini sebagai ketua LPPM-nya, jadi mereka kadang-kadang kebingungan dengan pendanaan tersebut. Nah, apakah misalnya dengan pendanaan yang sudah direncanakan, terus setelah mereka bisa lulus, didanai, pendanaan tersebut berubah sesuai dengan luarannya. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung Pak Edi, langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Ya. Pertanyaan mengenai eligible dosen, mengenai H-Index, terus mengenai pendanaan. Silakan Pak Edi Winarno. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sokani. Jadi gini Bu Ernawati, ya selamat siang ya. Kebetulan siang, Pak. Ya, masalah kami ketika kami bermigrasi Bu dari binaan ke Madya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi malah banyak teman-teman kami itu yang merasa apa namanya ya ini ya malah jadi suatu hal yang malah merugikan gitu ya. Ketika dulunya kita dapat puluhan PDP, tetapi dengan apa namanya naik klaster Madya itu malah kita nggak dapat karena banyak sama Bu persis seperti yang Ibu sampaikan tadi, karena banyak dosen-dosen yang belum eligible, belum memenuhi syarat. Nah, itu tadi saya sampaikan Bu, triknya bagaimana? Kalau sudah naik klaster Madya, apakah kita akan mengajukan ke klaster binaan lagi? Kan juga tidak. Karena kan juga akan pengaruh nanti ke pemeringkatan dengan apa namanya kinerja dari perguruan tinggi juga. Nah, kalau boleh saya tadi sampaikan, ya triknya adalah kita coba tadi Bu, mengcoaching atau mempush teman-teman supaya bisa masuk tadi Bu ke eligibilitas atau lolos syarat seleksi ya, itu minimal di PDUPT-nya. Karena kan ada kewenangan atau hak dari kampus yang sudah Madya atau utama, itu kan bisa mengelola dosen-dosen masing-masing di perguruan tingginya, gitu. Itu kan apa namanya bisa dilakukan seleksi secara apa namanya mandiri oleh perguruan tinggi masing-masing. Mencoba untuk mempush dari sekarang. Memang tidak langsung membuat proposal, tetapi tadi kita apa sih kendalanya? Kalau kendalanya memang ada di masalah eligibilitas, berarti teman-teman diminta tadi memenuhi syarat apa terlebih dahulu. Tentunya kita sekarang yang syarat yang paling mudah itu adalah PDUPT ya, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, itu syaratnya hanya S2 lektor kalau nggak salah ya, dan itu apa namanya bisa mengajukan kalau sudah menuliskan 2 jurnal Ibu.
2 jurnal artinya teman-teman didorong untuk ke sana dulu. Itu dari sisi penulisannya. Kalau dari sisi Java, saya kira kalau masih S2 tapi masih AA gitu ya, karena hanya dapatnya PDP dan sekarang nggak dapat lagi, kita genjot mereka untuk bisa naik Java ke sektor terlebih dahulu. Nah, kalau saya dari sisi untuk risetnya, mendorong teman-teman itu untuk bisa menaikkan tadi parameter untuk bisa lolosnya ya tadi dengan minimal menjadi 2 penulis utama dalam jurnal yang disyaratkan oleh skema tadi Ibu. Nah, itu kalau langsung menulis proposal memang tidak mungkin, tetapi juga ada cara berikutnya adalah dicangkokkan dengan teman-teman yang sudah lolos, sudah bisa mengajukan eligible sebagai anggota. Tapi itu pun juga nggak bisa dipakai kan, karena harus nanti itu hanya sebagai tambahan portofolio saja. Ketika dia harus mengajukan yang namanya menjadi first author atau peneliti pertama, itu syaratnya tadi itu. Ya, tetapi dengan mengikutkan dia nanti ikut di dicangkokkan sebagai anggota di penelitian, ya pasti tentunya nanti dia juga akan bisa belajar bareng bagaimana menulis jurnal gitu ya. Nanti ikut pelatihan-pelatihan atau coaching di penulisan publikasi internasional. Nah, nanti di sana dia akan step by step itu mulai akan nampak bisa menulis gitu ya. Tentunya kalau langsung masuk ke penelitian, ini pinter-pinternya dari kementerian Ibu. Jadi kalau dulu semua dibebaskan, ya orang-orang atau teman-teman yang dulu bisa menangkap peluang ini sekarang yang beruntung. Kayak saya misalkan, alhamdulillah saya sudah beruntung karena dapat indeks 5, sudah dapat banyak penelitian, tentunya ya ini sudah keuntungan bagi saya. Tapi kalau teman-teman yang selama ini menunda, ya itu mungkin juga kerugian gitu ya. Tapi kalau yang masih awal, masih baru, saya kira itu bisa lah nanti dimulai dari situ. Yang kedua tadi mengenai masalah pendanaan gitu Ibu. Kalau pendanaan itu setahu saya itu yang diajukan itu adalah sesuai nanti yang akan diseleksi atau dinilai oleh reviewer. Sebagai reviewer saya bisa menilai itu bisa mengurangi atau menambahkan Ibu. Jadi sekarang reviewer itu bisa menilai langsung, bisa mengurangi kalau itu nggak relevan. Misalkan di situ tertulis ya anggaran untuk membeli pulsa, itu kan nggak boleh. Itu kita langsung bisa menolakkan. Reviewer bisa kewenangan di sana. Nanti setelah pagu itu dituliskan oleh kementerian kita ketika kita lolos hibah, kan muncul angka nih. Nanti kita ada kewajiban untuk melakukan yang namanya perbaikan RAB atau penyesuaian. Nah itu nanti yang wajib. Kalau itu tidak diperbaiki, maka nanti kita nggak akan cair. Karena sekarang dari Kemenristek BRIN pun juga mereka akan hati-hati karena kaitannya dengan KPK dan BPK juga, sehingga laporan dari masing-masing peneliti itu juga harus sinkron dengan data keuangan yang mereka keluarkan. Nah ini yang jadi PR bersama, sehingga sekarang semua wajib melaksanakan perbaikan proposal terutama di sisi RAB-nya. Dulu tidak ada, sekarang wajib ada. Itu Bu Ernawati. Terima kasih Pak. Mohon materinya dan contoh proposal PED ya Pak ya. Siap, nanti kita sampaikan Ibu. Bapak. Ibu. Pak Edi, ini ada pertanyaan dari Universitas Bina Sarana Informatika Sukabumi Pak Edi, dari Pak Agung Wibowo. Ini saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Oke, siap. Jika masa pembatasan sosial ini berlangsung lama, untuk proses pelaksanaan risetnya nanti bagaimana Pak? Apakah ada tip teknik riset di proposalnya nanti? Terima kasih. Oke, langsung ya. Jadi kalau kemarin sudah ada kebijakan baru edaran dari kementerian, itu memungkinkan bagi para peneliti yang didanai ya tahun ini itu bisa men-change atau mengalihkan topik riset yang berkaitan atau menuju ke riset yang berkaitan dengan COVID-19. Tetapi kalau memang tidak bisa ke sana, ya tentunya pasti akan banyak penelitian-penelitian yang tidak mungkin dilaksanakan secara utuh gitu ya. Artinya yang perlu data di lapangan, harus komunikasi dengan beberapa stakeholder, harus FGD itu kalau masih bisa dilaksanakan dengan online itu nggak ada masalah. Tapi kalau harus mengumpulkan massa, harus punya data di lapangan seperti apa, setahu saya kemarin kita melaksanakan diskusi di grup itu kita masih bisa mendapatkan toleransi, gitu nggih. Jadi masih bisa ditolerir untuk pelaksanaan penelitian untuk bisa tidak maksimal, tetapi tetap yang utama adalah luaran yang dijanjikan
itu harus terpenuhi. Nah, itu yang jadi agak susah gitu ya. Ketika mungkin teman-teman kalau yang riset di bidang IT seperti saya agak mudah gitu ya, karena kita biasanya di programming. Tapi kalau teman-teman yang di pertanian, di peternakan, misalkan yang harus mungkin di risetnya di dunia medis atau mungkin yang berkaitan dengan orang-orang di luar, ya tentunya atau mungkin mengumpulkan data gitu ya, itu saya kira juga akan terkendala di sana. Nah, itu pasti nanti ketika Monef pun ya itu juga akan mendapatkan tadi semacam ya kemudahan lah. Tentunya dengan luaran yang itu tetap harus dilaksanakan atau dikerjakan. Itu Pak Sokani. Oke. Ada lagi pertanyaan Pak Edi dari Pak Erwin Purwasito. Ketika kita menuliskan luaran tambahan, apakah statusnya juga wajib tercapai? Luaran tambahannya misalnya jurnal internasional, apakah statusnya tersebut harus wajib dicapai? Itu pertanyaan pertama. Ada lagi? Okay. Ada lagi, ini dikumpulkan aja pertanyaannya Pak, sekalian ini. Kemudian dari Ninda Lutfiani. Pak Edi, tips dan trik agar lolos hibah Insinas, Pak, bagaimana? Oke. Baik itu tahap 1 dan tahap 2. Nah, kemudian, bagaimana trik bagi dosen yang pertama kali ingin mengikuti skim PKPT? Nah, ini pertanyaan dari Anindita Sari. Terus, nah itu dulu Pak. 3 pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Apa Pak? Saya lupa nyatet. Nah, catat ya Pak. Nah, ini dari Pak Erwin. Ya. Ketika kita menuliskan luaran tambahan, apakah statusnya wajib tercapai? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ninda. Bagaimana Pak Edi tip dan trik agar lolos hibah Insinas? Tahun 2009 lalu sudah coba tahap pertama, namun belum lolos. Nah, dia sudah mempropos tahap 1, tahap 2, tapi belum lolos. Langsung coba Sokani. Mungkin yang pertama, sebelum saya lupa, jadi kalau untuk luaran tambahan, itu saya bilang ya, luaran tambahan itu tidak wajib Bapak Ibu. Tidak wajib. Tetapi kalau kita tambahkan, ditulis di proposal, itu menjadi penilaian tambahan tersendiri oleh para reviewer. Nah ini dilemanya di situ. Ketika kita hanya yakin mampu menuliskan satu luaran wajib saja, ya itu silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau bersaing dengan teman-teman di level nasional supaya lolos, ya tambahkan saja. Amannya adalah ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Dan sekarang pun kan yang namanya luaran tambahan kan juga didanai ya. Kalau anggarannya ada itu akan didanai. Misalkan luarannya tambahan HKI tambah berapa puluh juta, itu ada juga. Tetapi itu tidak wajib, tidak menjadi satu hal yang apa namanya harus diselesaikan ketika kita mengajukan atau lolos di hibah. Kemudian yang kedua, sebentar Pak Sokani, sebentar Pak Sokani. Saya ambil pulpen ya. Yang kedua tadi apa Pak Sokani? Yang kedua itu bagaimana tip dan trik agar lolos hibah Insinas? Oke, kalau untuk Insinas, kebetulan ini tahun pertama saya dapat hibah Insinas Bapak Ibu, ya. Jadi Insinas itu kan berkaitan dengan apa namanya penelitian yang istilahnya kalau skala penelitian itu sudah ke levelnya ke terapan, ya. Kebetulan kalau Insinas ini saya tidak first author ya, saya menggandeng teman kolaborasi dengan ahli nuklir ya dari Batan, Yogyakarta. Kebetulan kemarin kita tim, saya di bidang IT-nya, di augmented reality-nya, dia di perancangan di nuklirnya. Ya, itu yang apa namanya baru kita kerjakan. Dan saya lebih banyak bermain di sisi IT-nya. Setahu saya baca panduan yang namanya Insinas, kita memang paling tidak sudah punya apa namanya portofolio di penelitian sebelumnya, ya Pak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba kita mengajukan Insinas bisa goal itu luar biasa. Tapi kalau kita sudah punya track record, punya apa namanya luaran-luaran yang sudah terpublikasi di karya ilmiah, itu akan jadi suatu penilaian tersendiri. Kebetulan kalau Insinas ini kan di luar dulu di luar ini ya, sekarang di luar Kemendikbud, maksudnya di Kemenristek, tetapi khusus di risetnya gitu ya. Jadi khusus di apa namanya penelitian-penelitian yang memang skalanya besar, bersifat apa namanya kemanfaatannya lebih ke kemaslahatan masyarakat secara
nasional gitu ya. Itu yang apa namanya dapat saya infokan. Kalau secara umum saya sendiri Insinas baru pertama kali ini ikut mencangkok ya dengan teman-teman yang ada di Batan di nuklir di Jogja sana. Gitu Pak Sokani. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana ini katanya? Bagaimana untuk dosen yang pertama kali mempropos PKPT untuk mendapatkan PKPT ya? Iya, PKPT. Ya, kalau PKPT saya belum pernah mendapatkan, tetapi kalau sekilas saya baca di panduan ya, itu memang setiap tahun berbeda. Setahu saya dulu saya pernah ada yang minta apa namanya mengajukan PKPT itu kan harus menggunakan perguruan tinggi lain gitu ya. Jadi kita harus kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang nanti sebagai apa namanya tim kalau nggak salah namanya tim apa ya tim pembimbing dan kita tim pengusul. Ya tentunya kalau bisa itu yang namanya PKPT kita mencari perguruan tinggi yang lebih baik grade-nya baik itu dari sisi klasternya ya atau mungkin dari sisi pencapaian kinerjanya. Ya misalkan kalau dulu banyak teman-teman dari kampus PTS itu mencari kampus-kampus yang negeri di PTN-PTN sekelas misalkan UGM, UI atau ITB, nah itu yang mungkin bisa dilaksanakan. Asalkan dosen sebagai apa namanya tim pembimbingnya itu berkenan. Nah itu triknya. Kalau lolos dan tidaknya saya kira tergantung dari apa namanya tadi portofolio dan proposal yang diajukan. Ini saya jabarkan dikit ya. Ini mirip dengan penelitian pasca doktor, Bapak Ibu. Kalau postdoc itu juga itu harus perguruan tingginya harus lebih baik, minimal apa namanya punya namanya promotor juga ya atau tim pembimbing itu punya kemampuan penelitian dan nulis luaran itu lebih baik daripada kita. Contohnya kalau sekarang itu H-indeknya harus H-indek 5 misalkan untuk pembimbingnya ya dan dari kampus-kampus bereputasi. Itu yang pernah saya laksanakan di tahun 2016-17 Bapak Ibu. Itu Pak Sokani. Ada lagi pertanyaan nih dari Pak Eka Purnama Rahab dari Universitas Raharja, Pak. Bagaimana strategi untuk lolos hibah PTM? Hibah PTM. Hibah apa? PTM itu apa ya? Perguruan tinggi. Nggak tahu nih PTM-nya apa, Pak? Saya malah belum tahu kalau. Oh, pasca tesis magister. Iya, pascanya. Mungkin sama dengan hibah ini, Pak, disertasi, Pak. Ya, kalau pasca tesis magister sepertinya itu hibah saat kita melaksanakan pasca ya? Iya, pasca. Ya, berarti setelah kita melaksanakan kuliah berarti ya? Ya, proposal sudah ujian proposal tesis kayaknya. Ya, setahu saya itu. Cuma saya ini belum detail lagi ya. Coba nanti sambil kita baca bareng-bareng gitu. Karena memang tidak semua saya kuasai di apa namanya di materi di panduannya. Jadi mohon maaf. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa baca di panduan, terutama kalau yang di pasca tadi tesis magister ya, itu tentunya berkaitan erat dengan tesis atau apa namanya? Studi S2 kita gitu ya. Kalau saya hanya bisa mencontohkan ketika saya studi S3 dan saya dapat hibah disertasi, setelah lulus saya dapat hibah pasca doktor, itu pun harus terkait dengan keilmuan kita yang sesuai dengan disertasi kita gitu Bapak Ibu. Dan tentunya ada improvement ya atau improvisasi dari metode atau mungkin kemanfaatan yang itu yang akan kita kerjakan di penelitian yang kita itu. Itu Pak Sokani. Oke, dari saya sendiri bertanya Pak. Pak Dokter mana? Pak. Nah, misalnya apakah di dalam proposal hibah itu perlu ada roadmap Pak, roadmap penelitian? Ya. Bagaimana seandainya peneliti tersebut tidak punya roadmap penelitian, artinya penelitiannya itu loncat-loncat, nggak kasusnya berbeda-beda. Nah itu seperti apa? Bagaimana dengan peneliti pemula yang baru mengajukan proposal penelitian, apakah diperlukan roadmap atau tidak? Nah itu tolong Pak disampaikan. Baik, ya roadmap itu adalah kunci bagi seorang peneliti ya yang nanti akan apa namanya melaksanakan pencapaian itu ke arah mana dari sisi keilmuan kita gitu ya. Jadi kalau kita yang masih awal, yang masih mungkin awal jadi dosen, belum apa namanya fokus ke suatu
ilmu, suatu core atau domain gitu ya, itu harus mulai sekarang mau kemana gitu ya. Misalkan kalau saya contohkan dari awal saya suka di computer vision misalkan. Jadi mulai dari hal-hal yang sesuai dengan core itu kita coba kerjakan, kita coba baca, kita coba teliti. Tentunya kalau kita yang sudah memiliki riset yang lompat-lompat, ada yang misalkan lompat dari kategori klasterisasi ilmu A, kemudian masuk ke ilmu B gitu ya, ilmu C dan seterusnya. Nah, kita sekarang harus fokus dulu, kita mau fokus kemana? Kalau kita sudah pasti mantapkan fokus ke ilmu A, ya sudah, nanti di kita mulai nyusun yang namanya roadmap kita seperti apa. Dan tentunya kita juga harus mengacu pada yang namanya roadmap yang ada di perguruan tinggi kita, Bapak Ibu. Jadi sebuah LPPM yang baik, yang bagus, itu juga bisa mengakomodir kepentingan semua dosen di setiap prodi. Jadi kalau LPPM sudah punya yang namanya pedoman atau istilahnya renstra di LPPM-nya atau di penelitiannya, itu Bapak Ibu nanti bisa membaca di sana. Contoh yang klaster madya, utama, dan mandiri, itu setiap dosen pengusul itu harus sesuai dengan roadmap yang ada di rencana strategisnya yang ada di LPPM-nya. Kalau tidak sesuai, itu tidak akan bisa lolos. Nah, tentunya LPPM pasti akan mengakomodir, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di setiap prodi, sehingga apapun nanti yang dilakukan oleh dosen di masing-masing prodi itu bisa diakomodir dan bisa penuhi, sehingga setiap dosen pun juga harus kita coba arahkan untuk bisa menulis atau memulai map ya, atau peta jalan yang harus dimulai dari mana. Kalau yang sama sekali belum pernah melaksanakan penelitian atau belum pernah lolos hibah gitu ya, itu bisa memulai dengan membuat penelitian ya, dan merencanakan roadmap ke depannya seperti apa. Paling tidak di ujung paling kanan itu adalah goalnya kita tuh mau ngapain gitu ya. Dan tentunya itu bisa kita lihat dari banyak sumber. Bisa dari jurnalnya orang lain, bisa dari buku-buku sesuai domainnya masing-masing keilmuannya ya, atau sesuai dengan yang ada di roadmap atau renstra yang ada di penelitian atau di LPPM-nya masing-masing. Jadi saya kira itu Pak Saukani. Termasuk tadi ya, yang ilmu lompat-lompat, kalau ilmunya penelitiannya banyak, itu bukan berarti dia mahir di semua ilmu ya, tapi justru malah tidak fokus. Dan maksudnya kasusnya Pak, kasusnya nanti dia akan berbeda gitu Pak. Ya, utamakan nanti ketika dia mengajukan proposal, tentunya yang tidak relevan itu jangan ditulis gitu ya. Tidak relevan jangan ditulis di di peta jalan kita, di roadmap kita, di rencana kita. Itu malah nanti jadi penilaian tersendiri bagi reviewer, wah ini nggak fokus ini orang gitu ya. Tapi kalau kita misalkan punya 2 saja penelitian yang sudah relevan, itu yang ditulis ya di capaian penelitian atau mungkin di roadmap-nya kita tulis seperti itu. Nanti roadmap saya contohkan ya, saya berikan ada di proposal saya contohkan, kira-kira nanti kita bisa mengacu ke sana. Misalkan tahun pertama mau bikin apa, tahun kedua mau bikin apa, tahun ketiga mau bikin apa, ya itu nanti kita bisa laksanakan seperti itu. Dan sekarang banyak kok contoh-contoh proposal di Google itu yang sudah didanai dan itu bisa lolos, itu ada banyak. Gitu Pak Saukani. Ada lagi pertanyaan? Beberapa orang penanya nih lewat chat. Ini berkaitan dengan luaran, Pak. Nah, mungkin luaran ini berdasarkan klaster ya, Pak, sudah ada panduannya. Sepertinya kalau luarannya zona internasional, mungkin nanti yang harus dicapai zona internasional. Jadi mohon nih disampaikan, Pak, ada beberapa orang yang menanyakan mengenai luaran proposal nanti ketika diterima itu seperti apa luarannya? Ya. Apakah luaran tersebut sesuai dengan panduan atau melebihi dari panduan luaran tersebut? Oke. Luaran yang bagus itu adalah luaran yang sesuai dengan panduan, minimal sesuai dengan panduan, syukur-syukur bisa melebihi dari panduan yang ada. Nah, kalau luarannya di pedoman itu hanya misalkan wajib untuk menulis jurnal nasional terakreditasi, kita janjikan yang lebih tinggi, misalkan dengan jurnal terindeks Scopus Q3 misalkan. Itu akan alangkah lebih baik ya, dan itu akan menjadi penilaian tersendiri. Karena begini Pak Saukani dan Bapak Ibu, yang namanya luaran itu ada nilainya.
Jadi nilai sebuah luaran, misalkan ya luarannya adalah internasional jurnal terindeks, itu kita bisa memberikan nilai poin 7. 7 dikalikan nanti berapa persen. Tetapi kalau cuma jurnal nasional biasa, kita hanya memberikan luaran maksimal adalah 4 atau 5. Nah, itu Bapak Ibu yang nanti akan kita lihat ketika Bapak Ibu, wah kenapa ya saya nggak pernah lolos, ternyata Bapak Ibu luarannya tidak pernah menjanjikan yang tinggi-tinggi. Ya kita tahu memang semuanya kalau menjanjikan yang tinggi pasti akan susah gitu ya. Tetapi kalau kita mau bersusah payah dikit, tentunya nanti dengan bisa menjanjikan itu kita bisa goal, bisa lolos, ya kan? Alhamdulillah nanti kita akan, ya nanti akan cepat untuk bisa tahun berikutnya lolos gitu ya, lolos berikutnya dan nanti naik step gitu ya. Dan tentunya ini akan sangat berkontribusi tidak hanya untuk pribadi, tetapi untuk kinerja LPPM ya, dan juga untuk kinerja dari perguruan tinggi masing-masing. Karena sekarang perguruan tinggi juga akan dinilai dari berbagai aspek, termasuk di penelitiannya, termasuk di luarannya, bahkan ada pemeringkatan jurnal based on jurnal bereputasi, Scopus ada, Thomson ada, gitu ya. Ya, Sinta juga sudah ada dan seterusnya. Itu Pak Sokani. Silakan yang lain, ada yang bertanya? Ini ada lagi pertanyaan rupanya Pak. Ya. Selamat pagi. Nah, Selamat siang. Ya, Pak boleh? Ya silakan langsung Pak. Saya Rusdi dari Rusdi Zamada dari Jogja. Mau tanya Pak. Jadi untuk luaran itu beberapa luaran tuh penjelasannya tuh jadi misalnya luaran terapan dokumentasi hasil uji coba produk itu saya berusaha cari informasi tentang format dan isi itu nggak ada, susah gitu. Itu ya. Kita bisa dapat info itu dari mana ya Pak? Ya. Terus yang kedua Pak, kelihatannya kalau pemerintah sekarang itu lebih suka ke luaran yang bermanfaat dibanding publikasi. Apakah bisa luaran penelitian juga akan ke sana gitu Pak? Terima kasih. Yang kedua Pak, yang kedua ulangi Pak. Apakah? Pemerintah. Kalau luaran sekarang kan lebih ke publikasi Pak ya? Ya. Tapi dari pemerintah sekarang ini lebih ingin ke yang bermanfaat gitu loh. Apakah nanti ke depannya Dikti akan juga ke sana ya? Terima kasih. Langsung kalau tadi benar Pak, setiap kemarin terakhir saya melaksanakan MONEF ya dari beberapa penelitian, ya itu banyak luaran yang berupa ini Pak ya, ada prototipe, ada juga saya lupa namanya tadi Pak, produk Pak ya, produk. Dokumentasi hasil uji coba produk. Ya, ya betul. Itu yang kami nilai kemarin itu dokumentasinya Pak. Jadi dokumentasi itu bisa berupa video atau foto-foto yang ditayangkan di PowerPoint. Itu sudah cukup Pak. Ya, boleh diminta di YouTube Pak. Ya boleh Pak. Dan itu memang di panduan tidak ada aturan mainnya Pak. Jadi saya kira itu sangat ini ya tergantung dari kita. Yang jelas yang penting substansi dari produk itu sesuai dengan proposal yang diajukan, ya itu pasti kita akan memberikan nilai baik. Karena nanti ada nilai dari 1 sampai 7 itu akan dinilai. Asal tadi dokumentasi produk dari Bapak itu sesuai dengan luaran yang dijanjikan, dengan judul yang diajukan, saya kira itu sudah memenuhi Pak. Kalau saya ditanya mengenai panduannya memang belum ada Pak. Itu tergantung masing-masing penilaian dari masing-masing reviewer. Kemudian yang kedua betul, nampaknya Menteri sekarang, Pak Nadiem, Mas Menteri ini memang lebih cenderung, kalau saya bilang ya, itu kita kan memang cenderung ke arah lebih ke vokasi atau mungkin langsung ke penerapan di mahasiswa langsung nanti tujuannya adalah ke dunia kerja gitu nggih. Tetapi saya kurang paham juga yang namanya Ristek Green ini akan seperti apa. Yang jelas panduannya juga belum diupdate lagi dan masih menggunakan panduan yang lama, dan sepertinya kalau kita mengacu ke sana apakah nanti akan dirubah semua, saya kira juga akan tidak Pak, karena di dalam level skema penelitian itu sudah ada 3 tingkatan tadi. Ada penelitian dasar itu yang outputnya adalah termasuk publikasi, termasuk karya ilmiah gitu ya. Ada penelitian terapan itu nanti bisa langsung ke implementasi, ke penerapan di masyarakat, dan juga ada penelitian pengembangan. Jadi saya kira yang diinginkan oleh Mas Menteri sudah ada di penelitian terapan Pak, termasuk kita tidak bisa menafikan yang namanya penelitian terapan pun dan pengembangan itu juga basicnya adalah penelitian dasar.
Ya, jadi kalau penelitian dasar itu tidak ditempuh dulu, tidak mungkin orang langsung bisa tahu-tahu melaksanakan penelitian terapan. Mungkin hanya nanti ke depan kiranya porsinya mungkin Pak yang akan dibedakan di sana. Jadi mungkin karena kebijakan sekarang seperti ini mengikuti Mas Menteri gitu ya, sepertinya nanti ke depan juga akan dicoba hanya porsi muatannya atau mungkin jumlah produknya mungkin akan diperbanyak Pak dari sisi terapannya seperti itu. Tapi kalau menghilangkan untuk yang publikasi atau yang lain, saya kira itu sudah jadi kebijakan dari pemerintah yang harus dilanjutkan terus Pak. Karena perguruan negara yang bagus, negara yang maju itu negara yang bisa dilihat dari hasil-hasil risetnya, terutama yang terdokumentasi di jurnal, Pak. Ya, Singapura, ya, kemudian Cina, Korea, Jerman, itu semuanya dilihat dari sisi publikasi, itu mereka kelihatan bahwa mereka adalah negara maju karena banyak publikasinya yang berkelas, gitu ya, dan tentunya itu akan nanti berimplikasi juga ke penerapan dari pengembangan metode atau algoritma yang sudah ditemukan dulu sebelumnya di penelitian dasar. Itu Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Rusdi. Pak Songani masih adakah? Ada Pak Edi. Ada satu pertanyaan ini lagi dari Ipit Novitasari. Nah, jika luarannya Scopus, itu menurut pengalaman Pak Edi membutuhkan berapa lama waktunya agar bisa submit atau apply lah, bisa terbit di Scopus. Oke, langsung ya. Ya. Strateginya begini Bapak Ibu, proposal yang diumumkan oleh Dikti itu biasanya disesuai dengan pedoman panduan itu sekitar awal-awal tahun. Jadi kira-kira Maret April ini yang kondisi normal ya. Maret April itu pengumuman atau pemberitahuan di proposalnya, seleksinya gitu ya. Nanti akan diseleksi akhir tahun yang sama dan akan diumumkan di akhir tahun itu juga atau maksimal di awal tahun setelahnya. Jadi misalkan tahun ini saya dapat pengumuman Januari kemarin, sehingga mulai April ini dana cair saya sudah bisa melaksanakan penelitian sampai 8 bulan ke depan. Biasanya laporan tengah atau laporan pendahuluan itu dilakukan bulan Agustus atau September. Untuk laporan akhirnya itu November sampai Desember. Nah, tentunya ketika laporan akhir itu yang paling bagus, keluaran sudah harus jadi dan accepted atau publish di jurnal. Contoh yang jurnal ya, seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Dari April sampai November, itu paling tidak kita sudah bisa mengawali menulis clue-clue atau hal yang penting untuk diteruskan di jurnal. Ya, jadi kalau kita laporan pendahuluan adalah bulan Agustus, tentunya April Mei ini kita sudah mulai menulis ya rencana skenario luaran yang akan kita bikin. Syukur-syukur laporan hasil penelitian sudah jadi sehingga kita bisa mulai menyusun jurnal atau paper sehingga paling tidak Juni itu sudah submit ke yang namanya proceeding atau jurnal. Harapannya apa? Kita cari saja schedule penerbitan jurnal itu yang 4 kali atau misalkan 6 kali ya atau 3 kali setahun. Nah, jangan sampai kita mengirimkan jurnal ke jurnal yang terbitnya 1 kali. Ya, itu nanti agak kurang pas. Nah, makanya perlu strategi, perlu mencari tahu bagaimana caranya kita supaya bisa ketika minimal itu kita monef di laporan akhir, itu kita sudah punya bukti yang namanya minimal, itu sudah ada bukti submitted atau accepted atau published. Jadi bisa ada 3. Cuma nilainya itu akan sangat tergantung dari reviewer. Karena apa? Kalau kita mau melanjut ke multi-use tahun kedua, kalau kita hanya submitted saja atau hanya dikirimkan saja, itu akan rendah, cuma 3 nilainya. Tetapi kalau kita bisa accepted, itu bisa sampai 5 atau 6. Kalau publish, sampai 7. Dan itu peluang untuk maju tahun berikutnya itu akan lebih mudah. Sehingga konklusinya apa? Paling tidak November atau mungkin Oktober itu kita sudah harus terbit atau minimal terima LOE dari yang namanya
publisher atau penerbit. Itu kuncinya Pak Sokani. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan peserta, mumpung Pak Edi masih semangat nih. Silakan bertanya. Halo, selamat siang Pak Edi. Langsung ya. Bu Aini ya. Ya, saya Ai dari kampus Raharja ingin bertanya. Jadi kebetulan di tahun ini kampus kami baru aja naik klaster Pak menjadi madya. Sesuai yang tadi kayak Pak Edi udah sampaikan, itu menandakan apakah kita sudah tidak boleh lagi main di kompetitif nasional untuk dosen-dosen submit hibah PD maupun PDP seperti itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Salam buat Pak Hendri ya Bu. Oh iya, betul sekali. Iya. Ini Pak Hendri nih wakil rektor. Ya, nanti disampaikan. Ya, baik Bu Aini. Jadi gini, kalau naik dari klaster binaan ke madya, itu yang tidak boleh hanya PDP Ibu. Jadi penelitian dasar asal eligible itu boleh. Ya. Jadi kalau yang tidak boleh hanya PDP, penelitian dosen pemula. Itu khusus untuk binaan saja. Tapi kalau Ibu mau mengajukan yang lain, itu masih boleh. Asal eligible dan sesuai dengan ketentuan yang ada di pedoman. Itu Bu Aini. Oke, terima kasih Pak. Salam buat Pak Hendri ya. Ya, baik, disampaikan salamnya. Gitu Pak Sokani. Ada lagi? Yang lain? Silahkan bertanya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terutama itu Bu Wakil Rektor 4 itu, silahkan bertanya. Siapa Pak? Bu Wakil Rektor 4 Setikubang. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kita tutup seminar online hari ini. Saya kasih waktu, tinggal 2 menit lagi, saya tutup. Silahkan, ada yang bertanya? Nggak ada? Sepertinya sudah ini, kita tutup aja ya, Pak Edi. Ya, siap. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Kegiatan seminar hari ini saya tutup ya. Nanti saya serahkan ke moderator. Nanti bagi peserta jangan log out dulu. Nanti ada informasi. Peserta diharapkan mengisi kehadiran peserta atau feedbacknya untuk absensi agar nanti siapa saja yang hadir nanti akan terdaftar untuk pencetakan sertifikat. Ini alamatnya saya tampilkan di sini. Nah, ini alamat form feedback-nya ya. Alamat form feedback-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke pembawa acara, Pak Jaka. Silahkan Pak Jaka. Iya Pak, luar biasa sekali materi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Edi Winarno dan juga kepada Pak Sokani sebagai moderator. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir di sini. Semoga hari ini, semoga seminar nasional ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini lagi. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diinformasikan Pak, itu untuk ngisi form feedback-nya untuk pencetakan sertifikat dan materi. Nanti materi sama sertifikat nanti dikirim via email. Dengan syarat Bapak Ibu mengisi feedback yang alamatnya sudah saya share di slide presentasi. Iya. Ya. Itu alamatnya juga sudah di-share sama Pak Rizwendra Pak di kolom chat. Oke, ya. Silakan. Ya, silakan. Bisa tampil form feedback-nya? Bisa Pak, bisa. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Edi. Ya Pak, sama-sama. Iya. Nanti kita tunggu momen berikutnya untuk kegiatan IndoChess Kalimantan Selatan dengan materi-materi yang lebih up to date